Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2311101028, lokal PAI 2 semester 1. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, pengertian ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi merupakan cerminan cara berpikir seseorang atau masyarakat yang turut membentuk dirinya atau masyarakat terhadap cita-citanya. Ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ideologi juga berfungsi menuntun seseorang atau kelompok dalam memahami dan berperilaku terhadap dunia dan sesamanya. Ento Wibisono menemukan ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. Yang pertama, keyakinan. Dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjukkan adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mitos. Dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimis pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang juga telah ditentukan. Yang ketiga itu ada loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya. Selanjutnya ada fungsi ideologi, seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi perannya mencangkup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran ideologi adalah sebagai alat dalam pencegah terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan keagamaan. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, fungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam berkehidupan bernegara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat, sebagai dasar negara, yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, yang ketujuh, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa.
Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang terjadinya begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Selanjutnya ada makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, itu nilai-nilai yang ada dalamnya Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.